Dongeng anak mengajak pembaca memperluas imajinasi dan menyelami dunia lain yang segalanya serba mungkin. Dengan demikian, seorang anak nantinya berani bermimpi besar dan membayangkan cita-cita yang belum pernah diraih di masa lalu. Namun demikian, ada sejumlah dongeng anak yang berawal dari masa lalu yang gelap. Sebelum saya lanjut ke videonya, jangan lupa untuk support channel saya ini agar channel saya ini bisa berkembang dan saya bisa terus menyajikan berbagai fakta dan kisah-kisah menarik lainnya. Langsung kita mulai ke video yang pertama. Kebanyakan di antara kita mengetahui kisah Cinderella, seorang anak perempuan miskin yang diperlakukan tidak pantas oleh keluarga tirinya. Pada akhirnya ia mencuri hati seorang pangeran, menikahinya dan kemudian hidup bahagia selamanya. Ternyata versi asli cerita indah itu bernuansa gelap. Dalam cerita yang tidak kita ketahui, sepatu Cinderella bukan terbuat dari kaca, melainkan dari bulu bajing. Saudari-saudari tirinya bukan hanya dikisahkan memiliki kaki yang tidak muat masuk dalam sepatu, tapi mereka memotong bagian tubuh agar kakinya muat. Bahkan versi lain yang menceritakan adanya beberapa burung merpati yang mencongkel mata saudari-saudari tiri Cinderella karena sifat jahat mereka. Dalam versi awal cerita Pinocchio, boneka itu menghujam sebuah palu ke Jimmy Cricket hingga serangga itu pun lumat. Tapi Pinocchio diceritakan tidak menyesal sama sekali. Lebih parahnya lagi, setelah Geppetto mengubah dari boneka menjadi manusia, Pinocchio malah langsung melarikan diri dan menyebarkan selentingan kabar bahwa Geppetto telah bersikap keji terhadapnya. Kakek malang itu kemudian dijebloskan dalam penjara. Pada akhirnya Pinocchio ketahuan dan digantung pada sebuah pohon akibat semua ulahnya. Dalam versi awal cerita, Sleeping Beauty atau Putri Tidur mengalami koma setelah terinfeksi oleh sejumput rami yang terselip di bawah kuku. Ayahnya tidak bisa menerima kenyataan dan membaringkannya di atas salah satu ranjang di dalam rumah sambil berharap terjadinya mukjizat. Kemudian ketika ada seorang raja melintas dan menemui tubuhnya, si ayah seakan mendapatkan jawaban dari keinginannya. Raja tersebut menyadari bahwa wanita tersebut tidak sadar dan malah memperkosanya, lalu pulang kembali ke kerajaannya. Putri Tidur pun hamil dan melahirkan walau dalam keadaan tidak sadar. Salah satu bayinya tidak sengaja menjedot seutas rami yang terselip di bawah kuku sehingga Sleeping Beauty pun siuman. Mendengar cinta sejatinya siuman dan hidup, sang raja membakar istrinya hingga tewas agar ia bisa bersama dengan Sleeping Beauty. Bahkan nyaris terjadi kanibalisme sebelum istri raja dibakar. Ia mencoba membunuh dan menyantap bayi-bayi Sleeping Beauty. Menurut alur cerita versi Grimm, ratu yang jahat adalah ibu kandung Snow White atau Putri Salju. Ia mengirim beberapa pemburu untuk membunuh anak perempuannya dan mengambil paru-paru serta hati Snow White untuk dimakan. Dalam versi yang diperhalus, Snow White dikisahkan tidur lelap. Tapi dalam cerita aslinya, ia meninggal karena potongan apel beracun tersangkut di kerongkongannya. Sang pangeran memerintahkan para pelayan membuang jasadnya. Tapi ketika para pelayan sedang membawa peti mati berisi jasad Snow White, peti itu jatuh. Guncangan tersebut menyebabkan potongan apel beracun tersedak keluar dan Snow White hidup kembali. Ketika ibunya yang jahat menjadi tamu tak diundang dalam pernikahan Snow White, ia dipaksa memakai sepatu besi cetakan hingga tewas. Bukan hanya itu, dalam beberapa versi lain Snow White bahkan dikisahkan dilacurkan oleh Seven Dwarfs. Versi awal bahasa Prancis untuk Hansel dan Gretel dikenal dengan The Lost Children yang berarti anak-anak yang tersesat. Dalam kisah itu diceritakan adanya sosok setan yang tinggal dalam rumah kecil bersama istrinya. Ia ingin melukai anak-anak tersebut hingga kehabisan darah di atas kuda-kuda penggergajian. Sebaliknya istrinya bukan sosok yang kejam dan bahkan mencoba menolong anak-anak tersebut. Setelah anak-anak itu mengerti niat si setan, mereka pura-pura tidak mengetahuinya dan menaiki kuda-kuda penggergajian. Setan meminta istrinya membantu mereka menaiki kuda-kuda. Anak-anak tersebut menggunakan kesempatan untuk menggorok si istri dan melarikan diri dengan membawa uang milik si setan. Masing-masing versi Little Red Riding Hood memiliki cerita unik tentang apa yang terjadi antara si serigala dengan si anak perempuan. Dalam versi awal, si nenek dan si serigala adalah sosok yang sama.
Dalam versi lain, Red meyakini si serigala untuk menyantap si nenek karena Red adalah satu-satunya pewaris harta wanita tua itu. Tapi ada satu versi yang amat mengganggu yang bercerita bagaimana Red memanfaatkan tubuhnya untuk menyelamatkan diri. Ia dikisahkan melakukan hubungan terlarang dengan si serigala. Dalam cerita asli karangan Hans Christian Andersen, si Putri Duyung diceritakan memperoleh kaki dan berjalan, tapi semua itu dibayar dengan harga yang mahal. Setiap langkah yang dilakukan terasa seperti berjalan di atas 1000 belati tajam. Bukan hanya itu, jika si pangeran tidak memilihnya, wanita itu akan mati dan berubah menjadi busa-busa di laut. Sang pangeran akhirnya menikahi wanita lain. Demi menyelamatkan si Putri Duyung, saudara-saudaranya menukar rambut mereka dengan belati ajaib dari penyihir di lautan. Jika si Putri Duyung membunuh sang pangeran dan membiarkan darahnya mengalir ke kaki Putri Duyung, maka ia akan menumbuhkan lagi siripnya dan kabur ke laut. Tapi ia sadar tidak tega membunuh sang pangeran sehingga si Putri Duyung akhirnya mati sendiri dan tanpa cinta. Dalam cerita asli, seorang hamba wanita mencuri identitas seorang putri untuk menipu seorang pangeran agar menikahinya. Siasatnya ketahuan oleh seekor kuda yang mampu berbicara, sehingga wanita itu membunuh kuda itu agar menutupi kejahatannya. Putri sesungguhnya yang sekarang terpaksa menjadi hamba bekerja sebagai gembala itik. Ia kemudian memperoleh keadilan ketika hamba yang mencuri identitasnya dimasukkan ke dalam gentong berisi duri dalam keadaan telanjang bulat dan kemudian digelindingkan hingga ia tewas. Film Disney Hercules berakhir dengan Hercules hidup bahagia selamanya bersama Megara sang kekasih. Tapi tahukah kamu tentang asal mula cerita Hercules dalam kisah mitologi? Hercules adalah nama lain dari Herakles, di mana ia merupakan anak dewa Zeus yang lahir dari perselingkuhan Zeus dengan Alkmene. Diceritakan dalam mitologi, Herakles memiliki banyak kekasih dan merupakan simbol dari kekuatan. Ia menikahi Megara memiliki 2 anak, tapi pada akhirnya membunuh kedua anak serta Megara sendiri karena disihir oleh Hera, istri dari Zeus. Singkat cerita, istri yang lain yang bernama Deneira memberikan Herakles sebuah racun yang dikiranya adalah obat cinta. Hal ini karena Deneira mengira Herakles sudah tidak mencintainya. Obat cinta itu merupakan racun mematikan yang berisi racun Hydra. Racun tersebut pun membakar kulit Herakles. Sewaktu ia mencoba merobek bajunya, ia juga merobek kulitnya membuat tulangnya terlihat. Hal ini membuat Deneira bunuh diri dan Philocletes, murid atau rekan Hercules, membuat api yang dimanfaatkan Herakles untuk membakar dia hidup-hidup. Tapi karena dia abadi, ada bagian dalam dirinya yang abadi dan kembali menjadi dewa di Olympus bersama dengan Hera dan Zeus. Mereka pun akhirnya hidup bersama. Pada awalnya, Pied Piper diperkerjakan oleh wali kota untuk menangani masalah hama tikus. Ia menggiring tikus-tikus ke lautan dan kembali ke kota untuk menagih hadiahnya. Ternyata sang wali kota tidak berniat membayar sepenuhnya. Sebagai pembalasan, Pied Piper menggiring anak-anak kecil di kota itu menuju lautan hingga mereka semua tenggelam. Kisah ini terdengar mengerikan, tapi cerita ini sebenarnya didasarkan pada tragedi yang terjadi pada abad ke-13. Nah, itu tadi adalah cerita asli dongeng Disney yang ternyata kelam dan gelap. Bagaimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video. Thank you for watching.